faman raghiba an sunnati falaisa minni, bahwa nikah itu adalah sunnahku. Yang tidak suka kepada sunnahku berarti bukan umatku. Sunnah di sini bukan berarti hukumnya sunnah. Kalau hukum nikah itu variasi. Ada nikah hukumnya wajib ketika orang yang sudah mengharuskan nikah. Syahwatnya kuat, syahwatnya kencang, dan bekal untuk nikah ada, hukumnya wajib nikah. Ada yang hukumnya sunnah ketika menguasai syahwatnya dan dia ada bekal untuk nikah. Nikahlah segera, maka nikah dalam posisi tersebut adalah sunnah. Ada nikah yang hukumnya haram, yang ketika ada unsur dendam terhadap istri atau suami. Awas lu ntar kalau udah jadi suami gua. Nah ini. Awas lu ntar kalau lu udah jadi istri gua. Ada unsur dendam, maka perempuan yang dinikahi ketika perempuan itu mau haram. Begitu juga suami ketika nikahi yang ada unsur dendam terhadap istrinya, hukumnya haram. Bagaimana nikahnya? Sah, tapi hukumnya haram. Ada juga yang makruh, yang memang sudah ada istri dan satu pun belum bisa berbuat adil, udah mau dua, maksain dua, itu hukumnya makruh. Ketika bicara paman rogibaan sunnati, jadi sunnah di sini bukan hukumnya sunnah, tapi adat kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu makan, minum, bahwa Rasulullah itu bercanda, bahwa Rasulullah itu sama berdagang, berjualan, bermasyarakat, bahwa Rasulullah itu juga nikah. Maksudnya seperti itu, bahwa nikah adalah adat kebiasaan Rasul, sebagaimana umatnya kita nikah juga, bukan secara hukum. Sehingga kalimatnya di sini an-nikah sunnati faman ragibaan, menggunakan kalimat an. Kalau santri tahu ketika ada kalimat ragibah, tergantung yang di depan ragibah itu apa. Kalau yang di depan ragibah itu fi, berarti artinya demen atau cinta. Tapi ketika di depan ragibah itu an, berarti benci. Sehingga kita mendengar ketika selesai akad nikah, selalu orang mengucapkan doa yang dimana doa ini memang sudah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Simpel. Tabarakallah, barakallah laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma bi khairin. Jadi ketika akad nikah sah, kata seorang saksi sah, sah. Gunakan doa itu, bukan tepuk tangan. Ini kebanyakan sah, 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 tepuk tangan. Ucapkan kalimat itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin.
Di sini ada menggunakan huruf jar, dua macam huruf jar. Yang pertama, barakallahu laka, menggunakan lam. Yang kedua, wa baraka alaika, menggunakan ala. Apa maksudnya? Semoga Anda berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Anda berkah juga. Artinya memang sama, tapi ada perbedaan yang ditinjau dari sisi huruf jar yang masuk terhadap mukhatab di situ. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu. Lam di sini lil positif. Lam di sini berarti urusan yang baik-baik. Semoga saja kamu kalau punya motor, nak, nanti motor kamu berkah. Semoga saja kalau kamu punya mobil, mobilnya berkah. Punya kebun, punya rumah, kebun rumahnya berkah. Punya anak berkah. Punya duit berkah. Barakallahu laka, menggunakan kalimat huruf jar lam. Ketika wa baraka alaika, wa baraka alaika menggunakan ala. Ala di sini lil negatif. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Hal yang tidak diinginkan oleh suami istri. Ketika kamu nak, kalau besok nanti mengalami musibah, semoga musibah itu membawa barokah. Kalau motor kamu hilang, semoga membawa barokah. Uang kamu hilang, membawa barokah. Istri kamu meninggal, membawa barokah. Suami kamu meninggal, membawa barokah. Anak kamu meninggal, membawa barokah. Rumah kamu kebakaran, membawa barokah. Apapun yang namanya barokah, ziyadatul khair, kebaikan yang akan bertambah. Jangan pernah kita mensikapi selalu negatif. Matematik kita dengan matematik Allah beda, Pak. Terkadang yang kita anggap baik, menurut Allah tidak baik. Terkadang yang kita anggap tidak baik, ternyata menurut Allah baik. Sehingga apapun yang menimpa kita, Allah sudah persiapkan semuanya. Dalam firman Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kelak nanti setelah disempurnakan manusia dan hidup sebagai makhluk sosial, manusia menikah, punya istri, punya suami, maka nanti Allah akan memberikan ilham. Apa itu ilhamnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih fujur. Apa itu fujur? Hal-hal yang tidak baik, tidak sabar, sombong, bohong, dan lain sebagainya. Kemudian Allah ilhamkan juga takwa. Apa itu takwa? Hal-hal yang baik. Sehingga ketika menerima hal yang dianggap kita tidak baik, maka sabar. Allah berikan sabar, berikan lawannya juga. Marah, emosi. Allah ciptakan emosi, bukan berarti kita harus emosi. Allah ciptakan marah, tidak harus kita marah. Tapi supaya kita bisa sabar. Karena kita tidak bisa sabar kalau tidak ada marah. Bisa sabar karena ada marah. Kalau marah tidak ada, bagaimana kita mau sabar? Adanya kita tawadhu, rendah diri. Allah ciptakan juga sombong. Bukan berarti kita harus sombong.
besar. Dengan adanya sombong tersebut, yuk kita praktekkan tawadhu. Karena kita tidak bisa tawadhu kalau tidak ada kesombongan. Kesombongan ada, maka terciptalah kita bisa tawadhu. Wahakata yang lainnya seperti itu. Oleh karenanya, banyak sekarang yang salah kaprah. Ada ulama liberal. Ulama liberal ini ulama yang sekehendak otak dia. Ketika memberi tafsir semau akal dia. Ada Rasulullah bersabda, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal kufar. Masya Allah. Kata dia, Rasulullah mendoakan terhadap orang kafir. Lah ini kiai ini berat karena tidak belajar nahwu sorof. Lihat redaksinya, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal kufar, bukan lil kufar, bukan fil kufar, menggunakan kalimat ala, huruf jernya pakai ala. Artinya kalau Rasulullah menggunakan ala terhadap orang kafir, itu bukan mendoakan, melaknat. Seperti itu. Kalau kita lihat surat akhir Al-Baqarah, surat akhir Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang pertama pakai lam, huruf j, laha ma kasabat. Yang kedua pakai ala, wa 'alaiha ma kasabat. Sama artinya, tapi ala dengan lam itu beda. Laha berarti urusan yang positif. Pahala kamu, sholat kamu, ibadah kamu, zakat kamu, puasa kamu, nanti akan ketemu sesuai yang kamu amal. Wa 'alaiha maktasabat, sama urusan dosa juga. Wa 'alaiha maktasabat. Ketika kita suka minum minuman keras, suka ngadu ayam, suka kita nyawer biduan, suka apalagi hal-hal yang bertentangan dengan agama, nanti akan ketemu wa 'alaiha maktasabat. Itu penggunaan huruf jar itu luar biasa. Halal kufar di sini berarti bukan mendoakan, tapi melaknat. Dalam pernikahan yang sering sekali kita mendengar ayat surat Ar-Rum ayat 21. Baik itu MC-nya, penceramahnya, atau sambutan-sambutannya, itu selalu dilontarkan surat Ar-Rum ayat 21. Bahkan tercantum dalam surat undangan. Yang pertama, saran saya kepada bapak semua, ibu, ketika kita memberikan undangan, mencetak undangan, tidak perlu mencantumkan ayat Allah Ar-Rum ayat 21 atau ayat Allah yang lain, tidak perlu. Karena setelah undangan itu selesai, setelah undangan itu kadaluarsa, ini surat undangan terkadang buat keset, terkadang didudukin, terkadang tercecer, terinjak-injak. Itu namanya pelecehan Allah, dosa besar. Oh, sekarang kan nggak dicatat ayat Allah, terjemahnya doang. Sama terjemahnya terjemah Al-Quran, dan di situ ada nama Allah, kalaupun bahasa Indonesia. Apa artinya bahasa? Kalau dipanggil terdengarnya sama. Yang bahasa Arab dibaca Allah, bahasa Indonesia terdengarnya Allah.
ketika buat keset dosa besar, pelecehan. Kalau kita mengundang teman tanpa mencantumkan Ar-Rum ayat 21, teman kita tidak merasa terhormat. Dan tidak mencantumkan ayat 21 pun tidak merasa tidak dihormati. Enggak ada pengaruh. Tapi ketika kita mencantumkan, ada potensi melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus Ar-Rum ayat 21? Dan kita harus tahu juga kenapa sering dibaca. Mari kita kupas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi. Bapak, ketika kita membaca wa min ayatihi itu banyak. Artinya apa? Ketika ayat sudah berbicara wa min ayatihi, itu menunjukkan kebesaran Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Wa min ayatihi manamul lail manamukum fil laili wan nahari wabtighaukum min fadlih. Semuanya itu tentang kebesaran. Itu kebesaran Allah yang kita tahu. Tentang langit bumi, tentang terjadinya silih berganti siang dan malam. Itu kita tahu semua. Ada yang kita tidak tahu. Dan ayatnya sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Perhatikan Bapak. Kalau Bapak anak santri, santri pasti tahu ada khalaqa. Apa itu khalaqa? Karena setelah khalaqa ada waja'ala, artinya sama aja. Yang pertama khalaqa. Ketika berbicara khalaqa, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tidak butuh contoh, tidak butuh bahan. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, tanpa bahan. Wa khalaq, sehingga diplesetkan oleh kiai liberal lagi. Makanya nih hati-hati Pak, sekarang nih ngaji sekarang ya, supaya tahu. Ada fatwa ulama yang tidak beres. Ulama liberal, ulama komunis, ulama yang bukan mendukung umat Islam. Apa dia bilang? Bahwa yang namanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja itu dalil pasangan. Benar, itu memang dalil pasangan, tapi dia lain. Itu dalil yang penting manusia kita, kamu ada pasangan. Perkara laki-laki sama laki-laki no problem. Perkara perempuan sama perempuan tidak ada masalah. Sesuai yang pemerintah kita dukung, LGBT. Nggak seharusnya. Azwaja di situ pasangan suami istri. Dari
Dari segala sesuatunya aku ciptakan berpasang-pasangan. Supaya kita ini sadar, yang namanya pasang-pasangan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu bukan pasangan, masa iya ngadu singkong, ngadu apa, ngadu alu, ngadu tiang. Jeruk makan jeruk. Perempuan sama perempuan masa iya. Ini dalil diusahakan supaya dia ada dalil. Sementara mereka komunis cari umat Islam yang imannya lemah, cari ulama yang imannya lemah, cari pejabat yang imannya lemah, sehingga keluarlah dalil. Ini dalil LGBT katanya. Yang penting ada pasangan. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Artinya pasangan kamu itu dari jenis kita juga. Pasangan kita ini manusia sama. Pasangan kita tuh bukan malaikat. Pasangan kita tuh bukan jin. Pasangan kita itu manusia, tapi laki-laki ya sama perempuan. Sesuai binatang, sekurang ajarnya binatang, nggak mau ayam jago sama ayam jago. Normal ayam. Lah manusia yang punya otak mau sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki. Azwaja, lihat pohon-pohon, ada laki ada perempuan pak, ada benang sari, ada putik sari. Artinya apa? Laki perempuan itu pohon. Ada yang bilang begini, nyelutuk seperti ini. Lah itu malaikat gimana? Laki apa perempuan? Ini Allah menciptakan malaikat sama. Wa min ayatihi, termasuk kebesaran Allah menunjukkan bahwa Allah itu melengkapi ciptaannya, bahwa makhluk ada laki, ada perempuan, ada yang tidak berjenis kelamin laki dan tidak berjenis kelamin perempuan. Artinya apa? Malaikat makhluk yang tidak berjenis kelamin. Kita harus tahu. Secara hukum, ketika orang meyakini kalau malaikat itu laki-laki, fasik. Kalau orang meyakini malaikat itu perempuan, kafir. Gak ada yang benar. Berarti malaikat bukan laki, bukan perempuan. Karena malaikat makhluk yang tidak berjenis kelamin. Dalam fikih, Bapak, dalam fikih itu ada yang disebut al-khunsa. Khunsa. Kita sebutnya dengan bagapurus. Artinya apa? Itu si janin, si bayi, kelaminnya ada dua, Pak. Ada kelamin perempuan, ada kelamin laki-laki. Nah, yang begini gimana hukumnya? Islam selalu siap. Fikih selalu ada. Ulama sudah mengatur semuanya. Karena walau bagaimanapun, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah cuma menciptakan laki perempuan. Nggak ada satu badan cewek cowok, nggak ada. Nah itu bagak kurus gimana? Unsa urusannya seperti apa? Kita lihat kencingnya. Muyuwe dideleng muyuwe jere wong Gunung Kaler mah. Kencingnya dilihat, keluarnya dari mana? Kalau kencingnya keluar dari singkongnya, itu si martabak ditutup, dipepet. Kalau kencingnya keluar dari martabak, ya singkongnya dipotong. Selesai. Karena itu menunjukkan kecenderungan dia. Kalau keluar dari singkong, berarti
cenderungnya sebetulnya dia laki-laki. Kalau cenderungnya umpama perempuan, berarti keluarnya kencingnya ya dari martabak. Selesai, gampang. Tapi orang Barat, orang Eropa, Amerika, banyak yang gak dipotong. Ya gak jelas hidupnya. Ya perempuan iya, laki-laki iya. Loh, kok Allah membuat seperti ini? Menguji coba kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan kita gagal paham, jangan kita goblok. Itu Allah menciptakan babi, kenapa? Diciptakan gak boleh dimakan, kan tolol. Allah persiapkan semua diwarnai cuma dua persoalan. Ada halal, ada haram, ada tauhid, ada syirik, ada hak, ada batil. Maka kita suruh pilih. Ada arak, minuman keras, ada sprite, ada ikan bandeng, sapi, ayam, ada babi. Terserah monggo. Semua Allah yang ciptakan, babi juga Allah yang ciptakan. Tapi adanya babi untuk menguji kita. Seperti itu. Wa min ayatihi. Ini masih seputar wa min ayatihi. Masih lama, sampai jam 3. Siap. Ya saya yang gak siap. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dari diri kita, Bapak. Dan ditauhidkan, dikuatkan, dikukuhkan dari ayat dalam mukadimah tadi, yaitu wattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bahwa kamu semua itu tercipta dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Siapa jiwa yang satu? Allah ciptakan Nabi Adam alaihi. Dari Nabi Adam. Sayyidah Hawa dari Nabi Adam juga. Dari jiwa yang satu. Makanya Allah itu melengkapi semuanya. Ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Siapa Pak? Hah? Nabi Isa. Ada yang punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Hah? Sayyidah Hawa. Memang hebat orang Ciganjur, luar biasa. Iya. Ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kan lengkap. Siapa? Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu khuliqa, diciptakan, bukan dijadikan, diciptakan. Dan Nabi Adam itu khuliqa, bukan wulida, dibuat, bukan dilahirkan. Beda dengan nabi-nabi yang lain, dilahirkan. Tapi Nabi Adam dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ternyata azwaja inilah Bapak yang Bapak nggak tahu. Kebanyakan orang nggak tahu. Azwaja inilah sepasang suami istrilah merupakan kebesaran Allah yang luar biasa. Satu level dengan kebesaran-kebesaran Allah yang lain. Bapak tahu bumi. Bapak tahu yang kita lihat ke atas, langit, itu namanya langit pertama. Termasuk bumi di sini hitungannya langit pertama. Langit pertama besarnya, kalau dibanding dengan langit yang kedua, seperti cincin di padang pasir, Pak. Saking besarnya langit kedua. Langit pertama dengan yang kedua dijadikan satu, dibandingkan dengan langit yang ketiga, itu seperti cincin di padang pasir. Saking besarnya langit ketiga. 1, 2, 3. Langit pertama, 2, 3 dikumpulin jadi satu. Dibandingkan dengan langit yang keempat,
padang pasir, betapa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai langit yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis langit dibanding dengan langit yang ketujuh, 1 seperti cincin di padang pasir. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dijadikan 1. Di atas langit yang ketujuh ada Sidratul Muntaha. Kalau dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, 7 lapis langit seperti cincin di padang pasir. Betapa besarnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dengan 7 lapis langit dijadikan 1. Di atas Sidratul Muntaha ada lautan yang luar biasa. Sama kalau dibandingkan dengan lautan yang di atas Sidratul Muntaha, seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha, lautan yang luas, 7 lapis langit dibanding jadi 1, diadu dengan ada makhluk di atas lautan yang luas tersebut, namanya makhluk Allah yang paling besar, yaitu Arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar, sehingga nyaris tidak ubahnya seperti cincin di padang pasir. Bapak, betapa besarnya kekuasaan Allah, sama levelnya dengan azwaja. Apa itu azwaja? Pasangan suami istri. Subhanallah. Bapak, kalau paham ayat ini, bahwa istri Bapak itu adalah kebesaran Allah, tidak akan pernah Bapak marah-marah sama istri. Karena istri Bapak adalah ayat Allah. Sama ibu juga, karena ibu nggak ada. Tapi kasih tahu sama Bapak, jangan macam-macam, ya gua nih ayat Allah nih. Bilang sama ibu. Bilang. Kalau ibu tahu nggak bakalan sembarangan sama Bapak. Kenapa? Bapak adalah ayat Allah. Seperti tadi ayat Allah surat Ar-Rum ayat 21. Kalau dibuat koset, didudukin, itu pelecehan, Pak. Sama Bapak kurang ajar sama istri, melecehkan Allah juga. Ibu kurang ajar sama Bapak, melecehkan Allah juga. Kenapa? Pasangan suami istri adalah ayat Allah. Kok sering sekali terjadi KDRT? Oh, kita harus tahu Bapak. Ada yang tidak suka, ada yang tidak senang melihat rumah tangga rukun, dia nggak suka. Melihat rumah tangga damai, tenteram, dia nggak suka. Siapa dia? Iblis, setan. Sehingga selalu suami istri selalu ada ujian, rintangan, cobaan, itu pasti. Kalau enggak lakinya kurang ajar, istrinya benar, baik, suaminya kurang ajar. Suami istri baik, mertua kurang ajar. Betul? Mertua baik, orang tua kurang ajar. Betul? Orang tua, mertua baik, tetangga budak kurang ajar. Betul? Kita tidak perlu marah sama tetangga. Ketika istri kita kurang ajar, nggak perlu kita marah sama istri. Suami kita kurang ajar, nggak perlu kita marah sama suami. Disitulah kita praktekkan kesabaran kita. Karena niat kita nikah dengan istri kita, kita sudah siap dengan segala kekurangannya, Bapak. Istri juga begitu. Ibu juga begitu, mau dinikahi dengan segala kekurangan.
Bapak, kekurang ajaran istri maupun kekurang ajaran suami, karakter buruk, sifat-sifat yang jelek tidak akan pernah keluar. Karena belum nikah, masih pacaran semuanya indah. Betul. Tapi setelah punya anak 3, setelah 5 tahun, 7 tahun, Masya Allah, istri kentut juga depan suami dia. Karakter udah keluar, muncul. Sifat-sifat buruk nanti nongol, itu menguji kita. Sehingga suami akhlaknya buruk, istri akhlaknya buruk, teman akhlaknya buruk, tetangga akhlaknya buruk, mertua akhlaknya buruk, orang tua akhlaknya buruk. Itu Allah, itu media untuk menguji kita sejauh mana kesabarannya, sejauh mana mempertahankan kebesaran Allah, sejauh mana mempertahankan ayat-ayat Allah. Kenapa? Setan tidak suka sama kita. Seperti itu Bapak. Lebih-lebih Bapak, lebih-lebih lagi. Setan dari jenis manusia parah. Kalau jenis iblis, jin itu kecil. Dari Nabi Adam sampai sekarang cuma ngebisikin doang. Cuma ngebisikin doang, tidak bisa apa-apa dia. Tapi golongan manusia, setan manusia luar biasa. Yang ngebisikin, yang ngomongin, yang ngajak, yang ngemodalin, yang nemenin, yang ngedukung, luar biasa. Kalau kita ngaji dalam firman Allah, mari kita perhatikan ketika firman Allah itu bicara tentang jin dan manusia, selalu jin yang paling depan. Jadi bicaranya selalu Al-Quran itu jin dulu baru manusia. Perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu baru manusia. Perhatikan lagi, wa qaddarna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jin dulu baru manusia. Perhatikan lagi, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, jin dulu baru manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jin dulu baru manu. Nah sekarang ada ayat Allah manusia dulu baru jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Ini aneh. Manusia dulu baru jin Pak. Apa yang aneh? Setelah diteliti, diselidiki, ternyata ayat ini menerangkan tentang setan. Makanya kenapa manusia di depan? Artinya setan dari golongan manusia lebih dahsyat, lebih bahaya dibanding setan dari golongan jin. Apalagi makanya sekarang jarang ada kuntilanak, benar? Paling di TV, betul. Jarang ada kuntilanak, nggak ada jurik, nggak ada gondoruwo, nggak ada sundel bolong, jarang nggak ada. Dulu sering ada, sekarang jarang. Kenapa? Ada yang bilang takut sama listrik, takut kesetrum. Mana ada kuntilanak nggak takut kesetrum? Ada yang bilang lagi karena banyak ustaz, banyak kiai. Itu sama ustaz sama kiai paling berani dia. Lah terus jarang, kenapa? Karena orangnya udah pada jadi makanya setan pensiun dia. Udah jadi setan semua.
mau goda di kampung ini, oh itu mah CS saya semua. Mau goda yang di sana, oh itu mah grup saya. Pensiun dia. Nah, setan itu kan gimana? Setan itu Bapak adalah sifat yang kurang ajar. Sifat yang buruk adalah setan. Hanya ada dua golongan. Bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Tapi intinya seperti itu. Kalau ada orang nggak mau sholat, berarti setan. Orang sama tetangga nggak akur, kakak adik ribut, berarti yang nggak mau ngaji yang pelit biar camat biar kepala desa jenderal presiden kiai. Jangan kurang aja loh kiai loh. Itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Oleh karenanya mohon Bapak kepada Bapak yang punya anak, gadis, bujang, segera nikahkan. Niatkan karena Allah ibadah, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perhatikan kata Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang nikah sudah separuh iman dia kuasai sudah. Berarti yang separuh lagi tinggal menjalankan suami istri. Terus ketika kita punya istri, subhanallah, niatkan ibadah 1 rakaat berbanding dengan 70 rakaat Bapak. 20 rakaat, 30 rakaat, bahkan 80 rakaat yang tidak punya istri jauh lebih besar pahalanya dengan 2 rakaat yang sudah suami istri. Subhanallah. Wajar kan ini ayat Allah. Dan nikah beda dengan ibadah-ibadah yang lain Bapak. Sodako males, ngaji males, puasa males, sholat males. Nikah ada nggak yang males? Bapak, kalau saya jujur nih, kalau bisa nih, tanya nih sama Bapak nih, kira-kira kalau kawin lagi mau nggak? Nah, kan memang begitu. Satu-satunya ibadah yang disukai manusia yang nikah. Gitu. Karena apalagi kalau Bapak, laki-laki itu jiwanya cuma 2 Pak. Kalau perempuan jiwanya 3. Perempuan, ibu-ibu, jiwa anak-anak, jiwa muda, jiwa tua. Ada 3 jiwanya. Kalau bapak-bapak laki-laki ada jiwa anak-anak, ada jiwa muda, nggak ada jiwa tua Bapak. Umur boleh tua, jiwa tetap muda. Nih contoh, kalau ada nenek-nenek umur 70 tahun dinikahin, kita nikahin dengan laki-laki jejaka umur 20 tahun. Kira-kira nenek-nenek mau gak Pak? Kira-kira. Nenek-nenek kurang ajar. Mana ada jalan. Tapi sebaliknya sekarang, ada kakek-kakek umur 70, 65 tahun, suruh nikahin perawan umur 17 tahun. Mau gak Pak? Lah, itu dia maksudnya jiwanya jiwa muda. Kalau nenek udah 70 tahun udah jiwa tua. Asrep ambar nggak ada rasa lagi. Maaf, hanya saja seperti ini Bapak mumpung ibu-ibu nggak ada dah. Hanya saja ada 3 fase. Ada 3 berapa? 3 fase. Yang pertama, dalam laki-laki itu ada fase pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Kalau pandangan hidup, nah kayak pengantin baru nih, ini pandangan hidup nih. Saling pandang aja itu bisa hidup.
saking handak doang bisa hidup pengantin baru. Ketika usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun lebih, itu nggak ada lagi pandangan hidup, yang ada pegangan hidup. Harus dipegang-pegang dulu baru. Nah, yang terakhir usia yang udah 70 tahun ke atas, itu butuh perjuangan hidup. Bagaimana dia mau hidup? Harus berjuang. Itu. Tapi kan enak. Nggak ada ibu-ibu nih. Saya kasih ilmu. Jampe. Rahasianya Bapak, rahasianya. Karena ini berawal dari orang yang tanya sama saya. Dia tanya seperti ini awalnya. Pak Kiai, kalau kencing itu hukumnya apa? Saya bilang hukumnya najis. Kalau air mani hukumnya suci. Terus kalau najis berarti harus dicuci, ya. Nah, yang nggak habis pikir begini Pak Kiai, ya. Kan saya kencing, betul. Kencing saya, iya. Setelah kencing berarti saya harus cebok, iya. Karena najis. Nah, terus saya ya biasa push up sama istri gitu. Keluar air mani, iya. Terus mandi, ya iyalah. Di sini yang gua kagak ngerti katanya. Dia bilang gitu, nggak ngerti gimana. Perhatikan Pak Kiai, kencing kan najis, betul. Air mani suci, betul. Kok yang suci malah harus mandi? Yang najis kok cuma cebok doang katanya, kan kurang ajar. Kurang ajar. Atau dibalik katanya, kalau yang najis aja harus dicuci, dicebokin, apalagi yang suci. Kalau yang suci aja harus mandi, apalagi yang najis. Masya Allah, orang awam begitu. Kalau nggak ngaji begitu, dilawan dengan dalil percuma Pak. Percuma. Jadi saya artikan begini. Jadi maaf, oke, dalam hal ini saya menanggung jawab kamu. Maksudnya nanggung jawab gimana? Oke, dalam hal ini hukum untuk kamu dibalik nggak masalah. Lah maksud Pak Kiai, kamu kalau kencing mandi, kalau push up sama istri cukup cebok aja saya bilang. Waduh, sekarang saya tanya, kalau kamu kencing sehari semalam berapa kali? Oh iya ada juga sih 7 kali, 8 kali ada. Lah sekarang kalau umpama kamu beser, kamu anyang-anyangan, kira-kira berapa kali? Waduh, mati gara-gara mandi loh urusan. Artinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nggak mau bikin orang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, beda. Kronologisnya beda. Latar belakangnya beda. Maaf, Bapak kalau habis dari Jakarta, dari mana-mana, dalam kondisi badan capek Bapak, itu kalau belum, setelah pulang ke rumah, kalau belum mandi belum nyaman. Kalau belum mandi belum seger. Karena gunanya mandi itu buat menyegarkan. Maaf, kalau kita boleh tanya sama Bapak, walaupun nggak dijawab itu semua sudah tahu semua. Kira-kira kencing sama keluar di push up sama istri capek mana? Ya sudah nggak usah dijawab. Lebih capek itu. Persoalannya begini Bapak, dalam pandangan medis, ahli seksiologis, dan dengan pandangan agama itu sama.
Ternyata sperma kita setelah 15 menit setelah mandi itu berkumpul kembali seperti kita sebelum push up dengan istri pertama. Bukan istri pertama, maksudnya yang tadi push up pertama maksudnya, bukan istri pertama. Artinya apa? Kalau kita nggak mandi, ya kita akan capek terus. Sperma nggak mau akan meningkat, dia tidak akan membentuk sperma paling-paling setelah 2 jam, 3 jam. Tapi begitu selesai push up, keluar air mani, langsung kita mandi 15 menit kemudian boleh nambah. Nah, nggak ada ibu, tenang santai. Bapak pengen tahu bebek, tahu nggak bebek? Bebek istrinya berapa? Banyak. Jantannya cuma berapa? Nah, perhatikan bebek Bapak, perhatikan. Setelah dia kawin dengan istri-istrinya, bebek, setelah dia kawin langsung dia cari air Bapak. Langsung dia cari air. Kalau nggak percaya, itu buang airnya atau tutup airnya, pasti dia akan cari debu, menggusur debu. Karena nggak ada air, debu yang digusur sama bebek, artinya apa? Tayamum. Nah, kalah sama bebek lah kita. Itu. Ini ilmu nih. Bersyukur. Coba kalau ke Gunung Kaler kan repot. Alhamdulillah di sini. Cuman ngomong-ngomong ya lihat jam dulu. Aduh, udah lama juga ya. Udah lama juga. Ya udahlah. Udah lama. Insya Allah kapan-kapan bisa kita sambung kembali karena memang sudah 1 jam. Oke, kita tambah 10 menit atau 20 menit lagi. Wish 2 jam. Perhatikan, ini yang terakhir kita kasih ilmu keyakinan kepada Allah supaya hidup kita barokah. Kita punya istri, punya anak, biasa tugas kita memang ibadah. Asal daripada tugas kita dari Allah, diciptakannya kita adalah untuk ibadah. Tapi karena kita hidup di dunia, ya butuh dunia, terpaksa kita harus cari dunia. Hanya saja ketika kita cari dunia melupakan akhirat, disitulah kita persoalan yang besar. Kenapa? Karena tidak akan pernah berkah ketika kita usaha melupakan urusan akhirat. Maksudnya apa? Oke, minimal ketika kita usaha jangan tinggalkan sholat. Rumah tangga, apalagi perempuan, pengantin baru maupun barutut semuanya, niatkan kita nikah ibadah, itu yang pertama. Bapak, aktivitas Bapak dalam kehidupan banyak sekali. Jangan pernah melupakan Allah. Ini cara kita supaya berkah Bapak. Berkah, yang namanya berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Artinya apa? Ada 1 juta tapi nggak berkah. Ada 100.000 berkah. Lebihlah manfaat, lebih banyak, lebih berbeda dari yang 100.000. Apalagi 1 juta berkah. Begini, jangan pernah kita melupakan Allah. Allah selalu tancapkan di niat kita. Aktivitas apapun Bapak. Bapak umpama seorang sopir, libatkan Allah. Ya Allah, saya mau usaha melalui sopir. Berikan kebarokahan ya Allah. Begitupun yang di kantor, begitupun yang di pertanian. Yang berobat pun seperti itu sama. Ya Allah, saya mau berobat ke dokter Budiman ya Allah. Tolong ya Allah berikan kesembuhan melalui dokter Budiman. Bawa selalu Allah. Ketika Bapak pergi, ya Allah saya pergi mau ngaji, mau dagang, mau ke kantor. Titip anak istri saya ya Allah. Kalau anak istri saya umpama nggak ada di rumah, ya Allah beri keselamatan saya. Bismillah saya mau melangkah ya Allah. Bawa selalu Allah. Kalau pengen berkah. Kalau dalam hitungan angka, Allah itu 1. Abu Hanifah pernah ditanya oleh
kaum ateisme, komunis yang gak punya Tuhan. Ateis bilang begini, Abu Hanifah, saya mau tanya, iya, Tuhan kamu siapa? Allah. Saya mau tanya, sebelum Allah itu apa? Dan sesudah Allah itu apa? Kurang ajar. Abu Hanifah simpel jawabnya, Bapak. Kamu tahu angka 1 enggak? Ya, saya tahu. Saya tanya dulu sebelum saya jawab pertanyaan kamu. Angka 1, ya. Saya mau tanya, sebelum angka 1 itu apa? Tidak ada, Bapak. Sebelum angka 1 ya tidak ada. Artinya apa? Sebelum Allah yang tidak ada apa-apa. Awaluhu bila tidain wa akhiruhu bila tihain. Allah itu adanya, tidak ada yang mengawali, yang mengadakan. Adanya tidak ada pertamanya. Adanya Allah tidak ada pertamanya. Wa akhiruhu bila tihain. Dan akhirnya tidak ada ujungnya. Maksudnya seperti apa? Akhir tidak ada ujung. Ditanya lagi sama Abu Hanifah, setelah angka 1 angka berapa? Siapa yang tahu? Setelah angka 1 angka berapa? Ujungnya, paling ujungnya berapa? Siapa yang paling tahu? Gak ada. 100, 1000, semiliar, triliun, biliun, merkiun, uyun-uyun. Oke, terusnya apa? Terus apa? Gak ada yang tahu. Artinya wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Kembali ke persoalan, kenapa kita berkah, Bapak? Ketika kita tancapkan Allah, seperti kita menancapkan angka 1. Maaf, dunia itu adalah nol besar. 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Tidak ada yang memuji dunia. Tidak ada. Dunia nol. Oleh karenanya, kalau kita aktivitas hidup, kita tancapkan karena Allah. Angka 1. Kalau kita niatkan karena Allah, sudah ada angka 1, Bapak. Ketika angka 1 ada 01, sudah ada jumlahnya 10. 0 lagi, 1 lagi 100. 0-nya 3, 1000. 0-nya 4, 10.000. 100.000, 1 juta. Bisa Bapak bayangkan keberkahannya kalau 0-nya dari sini ke Gunung Kalen udah berapa? Itu gara-gara angka 1. Tapi kalau Bapak nggak ada niat karena Allah, tidak ada niat karena Allah, jualan tidak karena Allah, punya istri tidak karena Allah, apapun tidak karena Allah, Bapak tidak ubahnya seperti 0 yang tidak ada angka 1-nya. Jangankan cuma 0 dari sini ke Gunung Kaler, 0 dari sini ke Baghdad, tidak ada artinya. 0 besar, tidak punya nilai. Di dunia tidak akan pernah berkah. Artinya tidak berkah seperti apa? Selalu gelisah hidupnya, tidak tenang, dihantui ketakutan, kecemasan, panik dan lain sebagainya. Gak pernah akan nyaman kalau orang tidak melibatkan Allah. Di akhirat ya sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Itu kuncinya. Oleh karenanya dalam firman Allah, "Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu min hartihi wa man kana lahu hartad dunya man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tujuannya di dunia ini karena akhirat, mangkana yuridu hartal akhirah, tujuannya akhirat, apapun kita aktivitasnya, kata Allah, nazid lahu min harsi,
akan aku tambah keberkahannya, Bapak. Akan aku tambah. Kalau umpama ada yang karyawan, gajinya umpama 7 juta. Karena dia niatnya karena Allah, sholat gak pernah tinggal. Nanti akan Allah tambah dari yang 7 juta maksudnya. Entah dari apa, entah jalan mana, entah diangkat jadi apa, entah dipercaya apa. Dan yang namanya ditambah sudah dikasih. Kalau dikasih aja belum, gimana ditambah? Ini saya tambah lagi, gimana ditambah? Dikasih aja belum. Artinya yang namanya ditambah sudah dikasih. Dan yang namanya ditambah bisa 10, bisa 20, bisa 100, bisa 10 juta, bisa 50 juta. Tak terhingga nilainya. Yang namanya ditambah, Bapak. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Kalau orang tujuannya dunia, enggak karena aku, ya udah, aku tetap kasih sekedar buat duniawiyah. Jangankan sedikitnya, banyaknya pun kamu tidak akan pernah berkah. Kenapa? Orang yang tidak melibatkan Allah tidak pernah akan merasa cukup, menerima qanaah apa adanya. Ketika orang tidak melibatkan Allah selalu merasa kurang. Kalau orang merasa kurang, selalu tidak akan pernah merasa puas. Bapak, itu kunci. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasi dalam hidup, merealisasikan dalam hidup. Niatkan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya masih panjang, artinya kita belum bicara wa ja'ala bainakum mawaddah, ya. Mawaddah seperti apa, rahmah seperti apa, ini masih panjang sebetulnya, tapi waktu yang kurang mengizinkan. Insyaallah kalau ada yang undang lagi dilanjut sampai wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Mudah-mudahan walaupun sedikit membawa faedah dan manfaat dan membuat kita semuanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. Yang pertama, pengantin baru. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala hal dan urusannya. Menyandang gelar baiti jannati. Memberikan energi yang positif terhadap keluarga besarnya. Baik keluarga mertuanya maupun keluarga orang tuanya. Menjadi panutan sesuai yang dibawa oleh konsep Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang hadir maupun yang belum hadir di malam ini mudah-mudahan menjadi kedua mempelai yang dianugerahi oleh Allah dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga Allah ciptakan anak-anak kita yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, yang tadinya belum soleha menjadi soleha, yang belum mempunyai anak atau cucu mudah-mudahan diberikan anak yang soleh, yang soleha, cucu yang soleh dan soleha, diberikan kelancaran, diberikan barokah, milik, rizki yang halal, yang banyak, yang melimpah ruah, yang sesuai dengan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau saja di antara kita semua yang hadir di sini ada kesulitan, ada persoalan, semoga Allah berikan jalan keluarnya ya Allah. Semoga Allah beri solusi yang terbaiknya ya Allah. Kalau saja mungkin di antara kita ada yang masih punya hutang, segera Allah lunasi ya Allah. Dengan cara apapun ya Allah, dengan jalan apapun ya Allah, segera hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau saja ada di antara kita, di sekitar kita yang terlibat dengan bank keliling, mudah-mudahan segera diselesaikan bank kelilingnya ya Allah.
segera dilunasi bank kelilingnya ya Allah. Setelah lunas segera bercerai dengan bank keliling ya Allah. Karena bank keliling membuat kita tidak barokah. Naudzubillah ya Allah, ya Rabbi, ya Mujibas Sa'ilin. Semoga kita hadir di sini tidak bisa pulang kecuali sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sudah dimaafkan segala kesalahannya baik sengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.